Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk saudara-saudara. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semakin hari semakin merasakan dan menikmati karunia dan berkat Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari ke hari sampai dengan saat ini, esok, dan hari-hari selanjutnya. Nah, saudara-saudara jemaat, pada saat ini dalam Sahabat Menyapa dari Lukas 16 ayat 1 dengan tema perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Oke, saya bacakan Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Saudara-saudara, itu perumpamaan Yesus kembali. Ini tidak berbicara tentang, kalau kita memperhatikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dari Lukas 16 ayat 1 sampai 9, kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan iman, jangan-jangan di situ kita berpikir bahwa Yesus mengajarkan sebuah trik ketika berhadapan dengan masalah. Tidak. Yesus tidak mengajarkan sebuah trik kelicikan ketika berhadapan dengan masalah. Tetapi yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dalam pasal 16 adalah kecermatan. Yang Yesus sampaikan di dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur kepada murid-muridnya adalah sikap cerdik, adalah sikap cerdas ketika berhadapan dengan persoalan, ketika berhadapan dengan permasalahan. Contohnya seperti ini, saudara-saudara. Ini kita bayangkan ini adalah sebuah tembok. Ini kertas ini adalah sebuah tembok. Kemudian ini orang yang sedang berjalan. Oke. Ini ada tembok di depannya. Apa yang dilakukan? Ada beberapa pilihan. Dia menabrak, dia menghindar, dia melompat tembok ini. Dengan perhitungan, kalau dia menabrak, sampai sejauh mana kekuatan dirinya untuk menghancurkan tembok ini sehingga dia bisa berjalan lewat. Kalau dia menghindar, berapa lama dia harus menghindar dari tembok yang di depannya. Kalau dia naik, melompati tembok itu, berapa kekuatan dia untuk bisa naik tembok dari bawah ke atas, kemudian turun kembali. Nah, saudara-saudara, analoginya kan seperti itu di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tahu ada masalah di depan kita, pilihannya adalah kita mau menghadapi masalah itu. Kita harus memperhitungkan. Karena masalah itu seperti sesuatu yang tidak bisa kita hindari misalnya. Maka pilihannya adalah kita menabrak masalah, kita menghindar masalah, atau kita melewati masalah. Pilihan ada di kita. Nah, Yesus berbicara tentang kecerdikan seorang bendahara itu ketika dia dituduh mencuri uang atau menggelapkan uang. Artinya, dia berpikir, oh ternyata saya harus melakukan tindakan seperti itu agar supaya saya bisa menyelesaikan tuduhan yang ditimpakan kepada saya sebagai bendahara, agar saya terbebas dari tuduhan yang dilimpahkan kepada bendahara itu. Nah, saudara, masalah di dalam hidup dan kehidupan kita kan seperti itu. Masalah itu kita hadapi. Bendahara itu tidak lari dari tanggung jawabnya. Masalah itu dihadapi oleh bendahara itu. Nah, penyelesaiannya itulah yang Yesus sampaikan. Menggunakan logika, menggunakan kecerdikan, menggunakan kepintaran. Tetapi semuanya itu dilakukan bukan untuk menghindar masalah, bukan untuk menabrak masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Itulah iman seseorang. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang kita lakukan adalah kita bergumul di dalam doa. Pergumulan kita di dalam doa adalah bukan Tuhan tolong angkat masalah saya, tidak. Tetapi Tuhan berikan saya kekuatan
agar supaya saya mampu dengan jalan yang dari Tuhan bisa melewati permasalahan yang saya hadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti perumpamaan Yesus di dalam Lukas 16 tentang bendahara yang tidak jujur. Itulah saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat mengarungi kehidupan yang baru. Selamat berjumpa dengan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, dan mintalah kepada Tuhan kekuatan, mintalah kepada Tuhan kemampuan, kebijaksanaan, agar saudara-saudara bisa melewati permasalahan, menyelesaikan permasalahan itu. Selamat berjuang, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali sebagai bagian dari jemaat Tuhan untuk tidak lari dari masalah, tetapi memohon kekuatan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan untuk mampu melewati dan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kami sebagai bagian dari jemaat Allah, sebagai bagian dari orang-orang percaya. Ampuni akan kesombongan iman kami, ampuni akan ketidakmampuan kami yang tidak kami sadari. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan akan memampukan kami untuk melewati dan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan dalam hidup dan kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan dalam kehidupan kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.